Syekh Ahmad Surkati, beliau itu pernah ditanya di majalahnya Dzakhirah tentang Wahabiyah. Ingat, beliau itu hidup di masa ketika itu terjadi perang antara Al Saud dengan pemerintahan Alawiyin, Ashraf yang ketika itu menguasai Mekah dan Madinah. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati kebanyakan dari orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku nabi, yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengajak kepada madhab baru, yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau ada orang selawat itu dipukul, dikatakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali, mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan itu yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insya Allah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya di kitab Adz-Dzakhirah beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahabiyah, beliau itu sampai gemeter nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sedikit ingin menanggapi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Syafiq Rija Basalamah. Beliau adalah ulama atau ustadz yang cerdas, yang banyak diminati oleh umat muslim hari ini yang bermadhab Wahabi. Beliau penyampaiannya ramah, walaupun sedikit seringkali tidak berpihak terhadap khilafiyah, dan saya sangat menghormati. Tetapi apa yang disampaikan oleh beliau tentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ini kurang tepat ya. Kalau membela atau memuji atau mengcounter pengkritik Muhammad bin Abdul Wahab dengan tokoh yang sangat jauh dari masa hidup Muhammad bin Abdul Wahab dan tidak tahu menau ya. Jadi membawakan tokoh yang sangat jauh ini sangat kurang tepat menurut saya pribadi, karena banyak ya kitab-kitab induk seperti Tarikh An-Najd Imam Ibnu Ghanam, Unwanul fil Mazid Ibnu Bishir. Mereka berdua merupakan dua tokoh ulama sejarah Wahabi tulen yang hidup sejaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ banyak sejarahnya berjilid-jilid bagaimana dakwah Salafi Wahabi. Bukan hanya Bani Alawiyin yang diperangi ya. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa beliau memerangi orang-orang Mekah, penduduk Mekah, memerangi penduduk Madinah, memerangi penduduk Riyadh, memerangi penduduk Ahsa, memerangi penduduk Najd, Huraimilah, kemudian memerangi Turki Utsmani ya, tentara-tentara Turki Utsmani, bahkan sempat mau memerangi Yaman. Pertanyaannya, apakah mereka itu orang-orang kafir atau umat Islam? Kemudian ya, seringkali ustadz-ustadz sunnah ketika dibahas tentang Wahabi selalu mengalihkan kepada Muhammad bin Rustum ya. Dan ini merupakan pengalihan isu yang sangat basi sekali ya. Padahal kita tahu ulama-ulama itu mengkritik bukan Muhammad bin Rustum tapi Muhammad bin Abdul Wahab, karena kita orang-orang Indonesia ya membaca kritikan-kritikan dari ulama-ulama yang sejaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ada yang mengkritik diantaranya ayahnya sendiri, Abdul Wahab ya. Kemudian ada juga yang mengkritik abangnya sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ada 2 kitab ya. Kemudian yang mengkritik juga masih dalam mazhab Hanabilah,
Imam Ibnu Afalik, Syekh Fairuz, itu ulama-ulama Hanabilah yang mengkritik, bukan Muhammad bin Rustum. Jadi jangan mengalihkan isu. Kemudian yang mengkritik juga Syekh Jaini Dahlan, ulama besar. Beliau tokoh yang sangat dikagumi dan ulama yang sangat harismatik. Beliau juga mengkritik bukan Muhammad bin Rustum, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang mengkritik juga, yang tadinya sempat memuji Imam Syaukani. Siapa yang gak kenal Imam Syaukani? Kemudian Imam As-Sun'ani, beliau orang Yaman, ulama Yaman, yang sempat memuji dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi ketika mendengar berita bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab memerangi umat Islam, menumpahkan darah umat Islam, beliau belok mengkritik Muhammad bin Abdul Wahhab. Pertanyaan buat ustadz sunnah dan peminat dakwah salafi wahabi. Di banyak kitab ya, dan dijelaskan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berjihad melawan orang-orang musyrik, berjihad memerangi orang-orang penyembah kubur, kemudian memberantas kesyirikan, memberantas penyembah orang-orang soleh, dan banyak hal, khurafat atau siapa yang dianggap orang-orang musyrik itu. Ini harus di-clearkan, jangan sampai jadi sebuah blunder ya. Orang-orang yang mulai baru mengenal sunnah mengira bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu melawan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, orang penyembah kubur, benar-benar penyembah kubur. Padahal kalau kita baca sejarah-sejarah dari kitab-kitab mereka ya, nama-nama yang saya sebutkan itu negeri-negeri atau daerah-daerah yang di situ mayoritas umat Islam, dan tidak tercatat di dalam sejarah Muhammad bin Abdul Wahhab pernah memerangi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau paganisme. Ya, ini sebuah yang perlu jadi renungan bagi orang-orang yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini saya akan bahas ya, atau jelaskan kritik pedas terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, dari ayahnya sendiri. Beliau menyatakan, ya ma tarawna min Muhammad minasyarri faqaddarallahu an-nasara ma sara. Kalian akan melihat kejahatan yang akan dilakukan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Allah telah mentakdirkan yang akan terjadi, pasti terjadi. Ini jelas kepada Muhammad, anaknya sendiri, bukan Muhammad bin Rustum, Ustadz Syafiq. Kemudian di sini juga saya akan bacakan bagaimana kritikan dan kekecewaan abangnya sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab ya. Al-yauma ibtalan nasu biman yantasibu ilal kitab wa sunnah wa yastanbitu min ulumihima wa la yubali man khalafahu wa man khalafahu fahuwa indahu kafir. Hadza wa huwa lam yakun fihi khoslatun wahidatun min khisali ahli ijtihad wala wallahi wala asra wahidatin wa ma hada raja kalamuhu ala kasirin minal juhali fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini manusia tengah ditimpa bencana besar dengan kemunculan orang yang mengaku-ngaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sampai sekarang pengikutnya menggembor-gemborkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman madhab salaf, padahal dengan pemahaman mereka sendiri, mengelabui orang-orang awam. Dia masa bodoh dengan orang-orang yang menyalahinya, padahal orang-orang yang menyalahinya itu para ulama, yang jelas-jelas ulama ya. Masa bodoh. Bahkan setiap orang yang menyalahinya dianggap kafir olehnya ya. Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan syirik orang-orang yang melakukan tawasul dan istighosah, sedangkan ulama-ulama Hanabilah pada waktu itu ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, bahkan ada yang mensunnahkan. Ketika dikritik apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab,
dia itu masa bodoh ya. Itu yang disebutkan mengkafirkan orang yang melakukan istighosah dan mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang istighosah, dan itu tercatat di dalam buku Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Nawaqidul Islam, poin ketiga, poin 1, poin 2, poin 3. Itu merupakan doktrin bagaimana orang-orang awam bermudah-mudahan mengkafirkan ulama-ulama yang tidak sejalan dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Ustaz Sunnah juga udah tahu itu, tetapi sering mengalihkan isu tentang kenyataan ya, kebiadaban, kebengisan, atau mungkin mereka agak membaca kitab-kitab induk, mungkin mereka agak membaca sehingga mereka fokus kepada Ibnu Rusdum. Wallahu alam siapa Ibnu Rusdum. Begitulah, sementara ia bukan seorang yang menyandang satupun dari sekian banyak syarat ijtihad. Kenapa? Karena ketika dia memiliki pendapat yang bertentangan dengan ulama ya, mengatakan orang yang bertawasul itu syirik, kafir, halal darahnya, itu kan ijtihad, dan Muhammad bin Abdul Wahhab gak layak untuk ijtihad. Artinya ya kalau bukan nabi ya apalagi gitu. Berani memerangi orang-orang yang bertawasul karena menurut dia syirik, padahal ulama-ulama tidak ada yang mengatakan syirik. Bahkan Ibnu Taimiyah tidak pernah mensyirikan orang-orang yang melakukan tawasul istighosah. Lihat sejarah, jangan menafikan sejarah ya. Bagaimana Ibnu Taimiyah pernah berdebat, bahkan saling serang buku dengan Imam Al-Bakri ya, ulama besar Syafi'iyah yang membolehkan istighosah. Ibnu Taimiyah mengharamkan istighosah, dan tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwa Ibnu Taimiyah mengkafirkan Imam Al-Bakri. Tetapi ya, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, silahkan dibaca Ustaz Syafiq, Ustaz Sunnah yang lainnya dalam kitab Nawaqidul Islam, syarah Syekh Khalid Bahamid, Syekh Khalid Al-Mardi Al-Ghamidi. Itu tercatat banyak ulama-ulama yang melakukan atau membolehkan istighosah beliau kafirkan. Di antaranya Imam Al-Bakri, Imam As-Subki, Imam Al-Ghazali. Dan ini merupakan keniscayaan, pelecehan terhadap para ulama ya. Jadi bukan Muhammad bin Rustum lagi ya, itu tercatat mengkafirkan. Bagi kita mengkafirkan Turki Utsmani itu pertanyaan besar. Kok bisa ulama atau tokoh yang bukan gak diulamakan oleh ulama pada zamannya, gak diakui keulamaannya, apalagi keimamannya, apalagi disandangkan gelar mujaddid, sangat jauh sekali, tetapi berani mengkafirkan Turki Utsmani. Ya, pertanyaan besar, siapa ulama yang mengatakan bahwa Turki Utsmani itu kafir selain Muhammad bin Abdul Wahhab? Tetapi begitu bangganya sekarang jejak langkahnya diikuti oleh ustaz-ustaz Salafi Wahabi. Nah, sungguh tidak 1% pun sama sekali, bahkan 1/10 dari salah satu syaratnya saja tidak ia miliki. Namun demikian ucapan laris di kalangan kaum jahil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergerakan dakwah Wahabi di bawah kepemimpinan Ibnu Abdul Wahhab bukan hanya sebatas menyalahkan, membid'ahkan, dan mengkafirkan umat Islam yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Ingat ya, yang dikafirkan itu umat Islam, yang disyirikan itu umat Islam yang melakukan istighosah, yang melakukan tawasul kepada orang-orang soleh, yang mana ini hanya khilafiyah semata di kalangan ulama. Kasus-kasus pembunuhan terhadap umat Islam yang tidak sepaham dengannya bukan sekedar isapan jempol belaka. Itu dapat dibuktikan dengan kitab-kitab sejarah karya ulama-ulama Wahabi sendiri, seperti kitab Unwanul Majid karya Ibnu Bisir, pengikut setia Ibnu Saud, hidup sejaman dengan Ibnu Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Tarikh Najid karya Ibnu Ghannam, hidup sejaman dengan pendiri Wahabi sekaligus murid setianya. Dan Ajaib Al-Asar karya Al-Jabarti, guru bagi para cucu pendiri Wahabi periode awal. Coba dibaca kitab-kitab induk. Nah, ini bukan kitab orang yang mengkritik Wahabi. Ini orang-orang yang sangat memuji dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, dan mereka mencatat bagaimana pembunuhan
bagaimana pengkafiran kepada daerah-daerah yang penduduknya Muslim, Mekah, Madinah, Riyadh, kemudian Ahsa, Najd, bahkan Yaman, Turki Utsmani. Mereka umat Islam semua, tetapi dikafirkan sebab apa? Sebab berbeda dakwah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kalau bukan Nabi apa sih? Ya, ulama bukan, imam juga bukan, mujadid juga bukan, jadi diakui kecuali hari ini aja. Kemudian bertentangan dengan banyak ulama, kemudian berani membunuh orang-orang yang tidak sepaham. Kalau bukan Nabi apa julukan yang pas? Gak ada, ya, gak ada. Pemberontak iya, ya. Jadi jangan coba rujuk kepada kitab-kitab induk, jangan rujuk kepada tokoh-tokoh yang sangat jauh ya, sangat jauh. Wallahu a'lam.